Saat Tari mengatakan mata Aruna berkilau saat membicarakan Kun Wasin, Aruna mengatakan jangan coba-coba menjodohkan aku dengan Kun Wasin. Dia hanyalah bosku. Titik. Tari menelepon Chad dan mengatakan bagaimana rencana mereka agar Tada bisa datang ke rumah sakit. Chad mengatakan iya, Kanya sudah dia tangani. Tari dan Chad berencana agar Aruna, Tada, dan Nuda bisa bersama. Tari berdoa agar Tada dan Aruna bisa berbaikan lagi karena persaingan semakin tinggi. Di rumah sakit, Wasin sedang bekerja di depan laptopnya. Terlihat ibunya senyum-senyum menatap handphonenya. Wasin yang bingung bertanya apa yang ibu tertawakan. Ibunya menjawab bahwa dia sedang membaca komentar terbarunya. Wasin bertanya tentang apa. Ibunya mengatakan tentang keseimbangan lebih baik daripada kesempurnaan. Tentang seseorang yang selalu berusaha untuk kesempurnaan dan mengabaikan keseimbangan dan perasaan puas. Wasin hanya tersenyum mendengar itu. Ibunya kemudian pamit pergi dan mengucapkan selamat tahun baru. Di ruangan Nuda, Aruna membawakan sup pangsit. Nuda terlihat sangat senang. Kemudian Chad dan Tada datang. Nuda terlihat sangat senang dan memeluk ayahnya. Aruna terlihat hanya diam saja. Nuda mengatakan bahwa dia mendapatkan 2 suntikan. Itu salah Pak Wasin. Tiba-tiba Tari mengatakan bahwa dia harus pergi menjenguk bosnya juga. Tapi Aruna mengatakan bahwa dia juga akan ikut. Tari salah tingkah karena rencananya gagal untuk Aruna. Tada dan Nuda bisa punya waktu bersama. Tada terlihat kecewa. Tada kemudian menyuapi Nuda wontonnya. Saat akan menjenguk Wasin, Tari bertanya apa yang dibawa Aruna. Aruna menjawab sup pangsit untuk Kun Wasin. Tari kaget dan mengatakan apakah Wasin sudah layak makan sup pangsit buatan Aruna. Aruna marah dan mengatakan semua orang juga bisa makan sup pangsit buatannya. Dia hanya ingin berbagi. Tari membawa buah-buahan dari semua karyawannya. Wasin berterima kasih. Aruna juga membawakan sup pangsit. Wasin mengatakan baguslah, dia juga sudah bosan dengan makanan rumah sakit. Aruna tidak menemukan mangkuk dan keluar mencarinya. Tari melihat tatapan Wasin pada Aruna. Tari kemudian menyiapkan apel. Tari mengatakan bahwa Aruna ahli membuat sup pangsit. Ibunya mengajari membuatnya, karena itu melambangkan keluarga. Wasin hanya tersenyum. Saat Aruna meminta mangkuk pada perawat, Tada datang dan mengatakan Aruna merawat bosnya dengan baik. Aruna menghindarinya tapi ditahan Tada. Tada mengatakan bahwa mereka punya kesepakatan tentang Nuda. Aruna tidak bisa mencegah Tada melihat anaknya. Aruna menjawab karena Tada tidak bisa menangani Kanya tentang anak. Kanya sudah melewati batas. Ketika Tada mengunjungi Nuda, Kanya menuduh Aruna menggunakan Nuda untuk memikat Tada dan mengatakan berharap Nuda mati. Tada kaget mendengarnya. Aruna mengatakan jika Tada tidak bisa mengendalikan Kanya, Aruna tidak bisa mengizinkan Tada untuk bertemu dengan Nuda. Tiba-tiba Tada mengatakan hanya saja Nuda tidak menemukan ayah baru. Aruna menjawab apa maksudmu? Tada menjawab Aruna sekarang sangat populer, siapa tahu? Aruna menjawab memangnya kenapa? Saya tidak melakukan dosa apapun. Apapun yang saya lakukan tidak merugikan siapapun dan saya bisa mendapatkan suami baru. Nuda akan selalu memilikimu sebagai ayahnya. Tapi kamu bukan suamiku lagi. Hati-hati dengan apa yang kamu katakan. Tada meminta maaf dan Aruna pergi. Kemudian di dalam kantor Kanya sedang makan mie. Kanya mendengar percakapan Kun Sucat dan Ploy bahwa mereka berdua akan bertemu. Ploy Sai masuk sambil menelpon temannya agar dia bisa ke tempat temannya untuk menunggu seorang pria. Saat akan mengambil minum, Ploy melihat Kanya. Ploy bertanya, apakah kamu Kanya? Apakah kamu punya masalah denganku? Jika ada, katakan saja langsung pada saya. Kanya menjawab, jauhi pria saya. Ploy bertanya, siapa pria Kanya? Kanya menjawab, Pi Tada. Ploy tertawa dan mengatakan, sepertinya aku naksir dia. Apa yang harus aku lakukan? Kanya kaget mendengarnya. Kanya menatap sinis Ploy, tapi Ploy tidak peduli. Ploy kemudian mengatakan, bagaimana kalau saya ingin bersenang-senang dengan dia? Tidak apa-apa kan? Tanya kesal dan melempar mie panas ke arah Ploy, tapi Ploy berhasil menghindarinya.
Ploy marah pada Kanya. Kanya mengatakan bahwa dia yang lebih dulu di sini. Ploy menyela dan mengatakan, kamu yang lebih dulu, maka kamu bisa pergi lebih dulu. Semakin kamu posesif, semakin saya akan mencoba dan mencurinya. Mereka berdua saling dorong-dorongan. Tiba-tiba satpam datang dan memarahi mereka berdua. Kanya pun pergi. Kemudian saat Tari, Chad, dan Tada akan kembali dari rumah sakit, Chad bertanya besok adalah acara tahun baru perusahaan. Apakah dia akan mengunjungi Nuda? Tada mengatakan iya, dia akan membawakan kue untuk Nuda dan kembali lagi. Dan Tada pergi. Aruna masuk ke ruangan Nuda. Aruna melihat boneka besar pemberian Wasin di sudut. Nuda mengatakan bahwa dia ingin memeluk boneka pemberian ayahnya dan memeluknya agar ayahnya tidak kesepian. Aruna mengatakan sepertinya ayah tidak kesepian. Nuda menjawab bahwa ayahnya mengatakan padanya bahwa ayah merindukan ibu dan Nuda. Kemudian Nuda pun tidur. Besoknya akhir tahun. Tada dan Kanya siap-siap ke acara akhir tahun. Kanya melihat banyak hadiah dan mengira itu untuk dia, tapi Tada mengatakan itu untuk acara pertukaran hadiah dan juga kue untuk Nuda. Kanya terlihat kecewa dan meminta hadiah pada Tada. Tada mengatakan kemarin Kanya sudah membeli mesin pencuci piring dan sepatu baru. Kanya mengatakan mulai besok dia ingin hadiah tahun baru. Tada hanya bisa membuang nafas. Malamnya tiba, perusahaan mengadakan pesta di akhir tahun. Terlihat semua karyawan ikut dalam pesta itu. Wit mengambil video untuk kenangan. Di rumah sakit, terlihat Aruna dan Nuda sedang menonton. Tiba-tiba ada yang mengetuk pintu. Nuda berteriak itu ayah. Saat Aruna membuka pintu, dua orang membawakan hadiah tahun baru dari Kun Wasin. Wasin juga memberikan kartu ucapan selamat tahun baru. Aruna terlihat senang. Tada selalu melihat jam. Saat akan pergi, Tada melihat Kanya. Kun Sucat datang dan mengucapkan selamat tahun baru pada Tada dan Kanya. Kemudian Ploy datang dan mengucapkan selamat tahun baru juga. Ploy meminta berdansa dan Sucat menyuruh Tada berdansa dengan Ploy. Kanya kaget mendengarnya. Kun Sucat sepertinya sengaja membuat Kanya cemburu. Kanya terlihat benar-benar sangat kesal. Kemudian musik menjadi slow romantis. Ploy memeluk Tada dan berdansa dengannya. Kanya kesal melihatnya. Terlihat Chad dan Tari sedang minum. Tari melihat dan bertanya siapa yang berdansa dengan Tada. Chad menjawab itu adalah Plosai, pengumpul karma Kanya. Tari kaget mendengarnya. Ploy memeluk erat Tada sambil menatap Kanya. Kanya yang kesal meminum anggur dan menghampiri Tada dan Ploy. Kanya bertanya apa sudah cukup. Ploy dengan santai mengatakan tentu saja dan berterima kasih pada Tada dan berdansa lagi denganku sebentar. Kanya kesal. Sebelum pergi, Ploy mencium Tada di pipi. Kanya semakin kesal. Kemudian Kanya menjambak rambut Ploy dan menyeret Ploy ke kue. Semuanya memisahkan mereka berdua. Kanya berteriak pada Ploy agar tidak mendekati prianya. Ploy yang kesal juga mengambil kue dan menamparnya di wajah Kanya dan mereka berdua pun berkelahi. Tada kemudian membawa keluar Kanya. Kanya bersikeras tidak mau pergi, tapi Tada tetap menyeretnya. Kanya bertanya kenapa Tada ingin dia pulang, apakah agar Tada bisa pergi ke istri lamanya. Dan membawa kue untuk Nuda. Kanya kemudian mengambil hadiah dan kuenya dan melemparnya keluar. Tada yang kesal menampar Kanya. Kanya menangis dan Tada memeluknya. Di rumah sakit, terlihat Nuda sangat kelelahan menunggu ayahnya datang. Saat Aruna mau membereskan, Aruna teringat perkataan Nuda tentang Wasin bagaimana. Tidak ada yang ingin merayakan tahun baru sendirian. Aruna pergi ke ruangan Wasin. Terlihat Wasin ada di balkon sendirian menatap keluar. Aruna menghampirinya dengan potongan kue dan topi. Aruna bertanya apakah Wasin ingin meniup lilin. Kemudian sambil tersenyum, Wasin berterima kasih kepada Aruna untuk semua yang sudah dia lakukan. Wasin kemudian mengambil topi dan memakaikannya pada Aruna dan memakainya juga. Mereka berdua berdiri di balkon rumah sakit. Kemudian Wasin mengatakan jika Aruna datang kepadanya, dia tidak akan membiarkan Aruna sendiri. Aruna bertanya apa maksudnya. Wasin mengatakan bahwa dia menyukai Aruna. Dan saat itu juga ada kembang api.
Aruna menjawab bahwa belum waktunya Aruna memikirkan itu dan Wasin hanya ingin memberitahunya. Wasin mendekati Aruna dan mengatakan selamat tahun baru. Aruna terlihat malu-malu. Besok paginya Sucat mengajak Tada bersepeda. Mereka berhenti dan Sucat mengatakan, "Saya dulu sepertimu dan punya keluarga. Istriku sangat cantik tapi aku mengacaukan semuanya. Dan lebih buruk adalah Kanya. Sampai akhir bulan saya memecatmu." Mungkin ini terdengar lucu, tapi ini satu-satunya cara bagimu untuk terlepas dari Kanya. Dan Dewan juga tidak senang dengan Kanya. Kamu juga punya hubungan terlarang dengannya dan itu sangat mempengaruhinya. Mungkin dengan Tada dipecat, Kanya tidak mau lagi pada Tada. Tada hanya tertunduk diam. Di dalam kantor, Wit mengatakan bahwa Sucat memanggil Kanya. Kanya terlihat kesal. Kanya masuk ke ruangan Kun Sucat. Sucat memberikan ulasan pekerjaan Kanya. Kinerjanya bagus, perilaku buruk, masalah dengan kontrol emosi. Kanya mengatakan beberapa hal berada di luar kendalinya. Kanya mengatakan juga bahwa Sucat hanya ingin mempertahankan Plosai. Sucat mengatakan perilaku Kanya yang menyebabkan semua ini. Kanya kesal dan bertanya bagaimana dengan Tada. Sucat mengatakan Tada dipecat. Di luar kantor, Tada duduk. Cat bertanya apa yang akan dia lakukan selanjutnya. Sejak Tada menerima Kanya, semuanya menjadi kacau. Tada mengatakan dia telah membuat kesalahan besar, meninggalkan Aruna dan membuat Kanya masuk dalam hidupnya. Tapi Kanya tidak punya siapa-siapa lagi dan Tada harus bertanggung jawab. Cat mengatakan tanggung jawab ini seperti menanggung hukuman. Terlihat Kanya di atas mendengar semuanya. Bagaimana kelanjutannya ya? Apa yang akan dilakukan oleh Kanya selanjutnya? Jangan lewatkan episode selanjutnya. Bye-bye.